damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada minggu yang baru ini diambil dari surat Ibrani pasal yang keempat, ayat ke-12 sampai ke-16. Ibrani pasal 4, ayat ke-12 sampai 16 kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Sampai demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, supaya kita bisa memahami kitab Ibrani, memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus punya pemahaman tentang perjanjian lama. Surat Ibrani ini dituliskan untuk orang-orang Kristen Yahudi, orang Kristen Ibrani, yang pada waktu itu mengalami penganiayaan atau penghambatan. Dan penulis surat Ibrani ini memakai banyak sekali istilah yang diambil dari perjanjian lama, dari kehidupan umat Tuhan di perjanjian lama. Antara lain tentang imam besar. Kita tahu dalam tradisi perjanjian lama, ketika umat Israel, ibadah mereka dipimpin oleh seorang imam besar. Dan imam besar inilah satu-satunya yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus, di mana tabut perjanjian yang mereka bawa keluar dari Mesir itu. Tabut perjanjian yang berisi mana, berisi tongkat Harun, berisi loh batu 10 hukum Tuhan. Dan imam besar itu juga tidak boleh sembarangan masuk ke ruang Maha Kudus. Mereka hanya bisa masuk 1 kali setahun, yaitu untuk menyampaikan kurban penghapusan dosa. Mereka mengorbankan domba dan memercikannya pada tabut perjanjian itu sebagai tanda penghapusan dosa dan pendamaian. Penulis surat Ibrani mengatakan Yesuslah imam besar yang agung, imam besar yang sejati itu. Tetapi bedanya, Yesus tidak membawa darah anak domba masuk ke ruang Maha Kudus, tetapi tubuh dan darahnya sendiri. Dia adalah imam besar sekaligus korban bagi pendamaian, bagi penghapusan dosa. Kalau saudara punya kesempatan membaca kitab Ibrani di rumah, minimal 18-20 kali disebut dalam surat Ibrani, Yesuslah imam besar kita. Yesuslah yang membawa kita masuk ke ruang Maha Kudus, ke tempat perhentian Allah.
Yesuslah yang membawa doa-doa kita kepada Allah. Yesuslah yang membawa kurban kita kepada Allah. Tapi sekaligus Yesuslah anak Allah. Yang lain lagi, dalam kitab Ibrani itu berkali-kali dikenangkan kembali perjalanan mereka ke tanah Kanaan. Umat Israel pernah dijajah di Mesir, dan kemudian mereka dibebaskan oleh Musa dan berjalan di padang gurun mengembara untuk menuju tanah yang dijanjikan. Dan penulis kitab Ibrani mengatakan kita gereja, kita orang-orang Kristen juga sedang berziarah melakukan kembara itu seperti umat Israel dulu. Tapi bedanya kita bukan mau masuk ke tanah Kanaan, tetapi ke tempat perhentian, ke tempat kekudusan, ke dalam Allah sendiri. Kalau begitu, apa pesannya untuk kita? Bagi saudara dan saya, dari petikan ayat yang kita baca tadi, ada 3 hal. Pertama, Yesus adalah imam besar kita. Yesuslah adalah anak Allah yang menyampaikan firman-Nya kepada kita. Yesuslah pemimpin kita. Tetaplah pandang kepadanya. Tetaplah pandang kepada tujuan. Saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang punya hobi mendaki gunung, tentu sepakat supaya kita bisa sampai ke puncak, ada 2 yang harus selalu kita pandang. Pertama, puncak gunung, dan yang kedua, pemimpin yang berjalan di depan kita. Biasanya yang paling ahli, yang paling piawai mendaki gunung, itulah yang berjalan paling depan, menuntun perjalanan. Kalau saudara dan saya mendaki gunung hanya memandang kesakitan, pegal, keletihan kaki, tangan, tubuh kita, kita gak akan sampai ke puncak gunung. Dan kalau kita hanya melihat kepada diri kita, tidak melihat kepada pemimpin di depan, kita akan tersesat. Seperti itulah kira-kira yang mau disampaikan oleh penulis Ibrani ini. Pandanglah kepada tujuan, pandanglah kepada pemimpin kita. Apa tujuan kita? Kekudusan, perhentian, sorga yang kekal, Allah yang mulia. Pandanglah kepada tujuan. Pandanglah kepada pemimpin kita. Siapa pemimpin kita? Dialah Yesus, Putra Allah, Imam besar agung itu. Saudara-saudara, sama seperti umat Israel yang sedang berjalan mengembara di padang gurun, bila kita hanya memandang kepada diri kita, kepada kesusahan kita, kepada problem kita, kepada persoalan-persoalan hidup kita, kemungkinan besar kita akan jatuh, kita akan putus asa, kita tidak akan sampai kepada tujuan kita. Dan kalau kita tidak memandang kepada pemimpin yang berjalan di depan mata kita, sebagaimana dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Kita bisa tersesat. Saudara-saudara, karena itu hari ini kita mau diingatkan kembali, sama seperti penulis Ibrani ini mengingatkan gereja-gereja yang berasal dari latar belakang Ibrani atau Yahudi. Dia juga mau mengingatkan kita sekarang, pandanglah kepada tujuan dan pandanglah kepada pemimpin kita dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, tujuan hidup kekristenan bukanlah kebahagiaan. Tujuan hidup Kristen bukanlah supaya kita bahagia. Apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita adalah perhentian Allah. Tujuan hidup kita adalah sorga yang kekal. Tujuan hidup kita adalah kekudusan. Kebahagiaan itu diberikan Allah kepada saudara dan saya, kepada kita, sambil kita berjalan untuk mencapai tujuan kita. Apa artinya kalau dikatakan kepada saudara dan saya, pandanglah tetap kepada tujuan, pandanglah kepada pemimpin yang berjalan di depan. Apapun itu masalah hari ini, apakah itu kesakitan atau sebaliknya kesenangan,
Dia tidak boleh menjadi penghalang kita untuk sampai kepada tujuan, untuk sampai kepada Allah, untuk sampai kepada kekudusan, sampai kepada kekekalan. Apapun itu yang kita jumpai hari ini, kesenangan atau kesusahan, masalah atau kenikmatan, tidak boleh menjadi penghalang untuk kita sampai kepada tujuan hidup kita. Nah, karena itu saudara-saudara, kita dipanggil. Tentu zaman sudah berubah. Kitab ini ditulis 2000 tahun yang silam. Kita sekarang hidup 2000 tahun setelahnya di sebuah era yang sangat maju, yang sangat kompleks. Tetapi intinya tetap sama. Saudara dan saya, umat Tuhan tetap dipanggil untuk sampai kepada tujuan. Dan kita dipanggil untuk memandang kepada pemimpin kita. Siapakah pemimpin kita? Dialah Yesus Kristus. Saudara-saudara, pandanglah Kristus. Apa artinya kalau dikatakan pandanglah kepada Kristus yang berjalan di depan? Pandanglah kepada Kristus yang berbelas kasih. Pandanglah kepada Kristus yang penuh pengampunan. Pandanglah kepada Kristus yang berbela rasa. Biarlah belas kasih, pengampunan, kasih Kristus itu yang memimpin kita dalam perjalanan hidup kita sekarang untuk sampai kepada tujuan. Tanpa tujuan yang jelas, tanpa memandang kepada pemimpin, kembaran saudara dan saya di dunia modern ini akan tersesat. Kembara kita di dunia modern ini, di dunia yang sangat di era global, di dunia yang sangat ditandai dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi ini, kita akan tersesat dan kita akan jatuh tidak sampai kepada tujuan. Yang kedua, berpeganglah kepada pengakuan iman. Bila saudara nanti punya kesempatan membaca kitab Ibrani sampai tamat, minimal 4 kali penulis Ibrani mengatakan berpeganglah kepada pengakuan iman. Ibrani 3 ayat 6, Ibrani 3 ayat 14, Ibrani 4 ayat 14, Ibrani 10 ayat 23. Berpeganglah kepada pengakuan iman. Surat ini ditulis ketika umat Tuhan yang berasal dari Kristen Yahudi itu sedang dihambat, sedang dianiaya. Penulis Ibrani mengingatkan mereka untuk berpegang kepada pengakuan iman. Dan kata kunci dalam surat Ibrani itu justru adalah pengakuan iman. Bisa kita baca dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itulah yang mendasari umat Tuhan. Iman itulah yang mendasari para nabi. Iman itulah yang mendasari para rasul. Dan iman itu juga lah yang harusnya mendasari saudara dan saya bertindak dalam kehidupan yang sekarang, dalam perjalanan di era yang sangat maju dan modern ini. Apa artinya berpegang pada pengakuan iman? Minimal ada 3. Iman itu adalah nilai yang paling tinggi. Iman itu adalah nilai yang paling berharga dalam hidup kita, yang tidak akan kita tukar dengan apapun juga. Iman itu adalah yang paling tinggi nilainya dalam hidup kita, yang tidak akan kita tukar, yang tidak akan bisa digantikan oleh apapun juga. Kalau itu masih bisa ditukar, kalau itu masih bisa dijual, kalau itu masih bisa dilepaskan, itu bukan iman namanya. Iman adalah sesuatu yang saudara dan saya anggap paling tinggi nilainya dalam hidup ini. Pertanyaan, apa atau siapa yang saudara dan saya anggap paling tinggi nilainya dalam hidup ini? Itulah iman kita.
iman yang kita bela dengan risiko apapun juga. Iman adalah pendirian yang kita bela, yang kita pertahankan dan kita bela dengan risiko apapun juga. Kalau dia tidak dibela, kalau dia tidak dipertahankan, kalau dia tidak diperjuangkan, itu bukan iman. Segala sesuatu yang sangat kita pertahankan, kita bela, kita junjung dengan risiko apapun, itulah iman kita. Pertanyaan sekarang, apakah yang saudara bela dan pertahankan dengan risiko apapun? Yang ketiga, iman itu adalah hubungan kita yang sangat mendalam dan setia dengan Allah. Siapakah yang dengannya kita memiliki hubungan yang sungguh-sungguh dalam, yang paling dalam dan setia, yang tidak akan pernah kita hianati sampai kapanpun juga? Itulah iman kita. Rasul penulis surat Ibrani ini mengatakan, berpeganglah kepada iman itu, berpegang teguhlah kepada iman itu. Nah, karena itu saudara-saudara, kita diingatkan, rupanya pengakuan iman bukanlah sekedar wacana atau teori atau sebuah abstraksi tentang Tuhan. Pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan saban minggu adalah ringkasan, adalah rangkuman, adalah pokok atau dasar dari iman kita kepada Allah, yang kita hargai dan kita anggap paling tinggi, yang kita bela dan kita perjuangkan, dan yang untuk dengannya kita berhubungan sangat intim dan mendalam dan setia. Bila saudara dan saya membaca Ibrani 11 ayat 2 dan seterusnya, berdasarkan iman itulah para rasul, berdasarkan iman itulah para nabi, berdasarkan iman itulah gereja segala abad bertindak, berkarya dan berjuang. Dan berdasarkan iman itu jugalah saudara dan saya sekarang diminta untuk menjalankan kehidupan ini. Karena itu saudara-saudara, Tuhan meminta dari saudara dan saya untuk beriman tanpa syarat kepadanya. Tuhan meminta dari saudara dan saya untuk beriman tanpa syarat kepadanya, tanpa reserve. Silahkan kejar kekayaan, silahkan kejar dan peroleh kesenangan, silahkan kejar kesembuhan. Tapi ingat, tidak ada satupun yang boleh menggantikan iman kita kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak untuk mengatakan saudara tidak lagi bekerja, tidak lagi berjuang, tidak lagi bercita-cita dalam kehidupan seharian. Silakan mengejar cita-cita, silakan bekerja keras, silakan berusaha, silakan berbisnis, silakan berobat, silakan belajar, menambah ilmu, menaikkan karir. Tapi ingat, tidak ada satupun yang boleh menjadi alasan kita untuk tidak beriman atau meninggalkan Tuhan. Nah, karena itulah pengakuan iman rasuli itu selain diucapkan di gereja, sebetulnya dia paling tepat, paling cocok diucapkan ketika saudara dan saya dalam kehidupan sehari-hari dan sedang menghadapi masalah. Ketika saudara sedang menghadapi masalah, ketika saudara sedang sakit, ketika saudara sedang sendiri, ketika saudara sedang terobsesi, ketika saudara betul-betul merasa lemah, pada saat itulah ucapkan pengakuan iman itu. Aku percaya kepada Allah, Dialah yang menciptakan langit dan bumi ini. Aku percaya kepada Kristus, Dia telah menderita, mati, dikubur, dan bangkit kembali. Dia sekarang naik ke sorga, duduk di kanan Allah, menjadi pembelaku, dan Dia akan datang lagi dari sana. Aku percaya kepada Roh Kudus yang telah mengampuni dosaku, yang membangkitkan aku pada akhir zaman.
Silakan saudara mengucapkannya dalam bahasa saudara sendiri, dalam kalimat. Tetapi intinya adalah sebagaimana penulis Ibrani katakan, berpeganglah kepada pengakuan iman. Dan itu mereka disampaikan ketika gereja Yahudi, gereja yang berasal dari latar belakang Ibrani, sedang dianiaya. Mereka diminta, berpeganglah kepada pengakuan iman. Jangan lepaskan iman itu, apapun yang terjadi. Yang ketiga, apa pesannya? Percayalah dan taatlah kepada firman Allah. Percaya dan taatlah kepada firman Allah. Penulis Ibrani menggambarkan firman Allah itu seperti pedang bermata dua. Begitu banyak lukisan tentang firman Allah, mau menunjukkan firman itu begitu kuat dan hidup. Dalam Yeremia 23:29, firman itu dilukiskan bagaikan martil atau palu yang bisa memecahkan batu yang keras. Masih dalam Yeremia 23:29, firman itu dilukiskan bagai api yang bisa membakar, membuat logam meleleh. Dalam Amos 3:8, firman itu dilukiskan bagaikan auman singa yang menakutkan dan menggentarkan. Dalam Yesaya 55:10, firman Tuhan itu dilukiskan bagai hujan yang turun dari langit, yang tidak akan kembali sebelum sampai ke bumi membasahi tanah. Namun dalam Mazmur 19, firman itu dilukiskan bagaikan madu, lebih manis, lebih sehat dari madu, dan berbagai lukisan yang lain. Saudara-saudara, apa artinya? Bagaimana mengoperasikan, bagaimana mengaplikasikan percaya dan taat kepada firman Allah yang hidup dan kuat itu? Hiduplah bersumber dan berpusat kepada Alkitab. Allah berbicara kepada kita. Dahulu Allah berbicara, kata penulis Ibrani di pasal pertama ayat 1-3, Allah berbicara lewat para nabinya. Dan pada zaman akhir Allah berbicara lewat anaknya. Dan sekarang Allah berbicara kepada kita melalui Alkitab, kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita dipanggil untuk menjadikan hidup kita bersumber dan berpusat kepada Alkitab. Kita dipanggil menjadikan hidup kita selalu diwarnai dan dipengaruhi oleh Alkitab. Biarkanlah keputusan-keputusan saudara setiap hari diwarnai dan dipengaruhi oleh Alkitab. Untuk itulah gereja terus-menerus menyampaikan kepada kita, bacalah Alkitab, bacalah almanak, bacalah ibadah saat teduh yang dipersiapkan oleh gereja. Supaya apa? Supaya hidup kita selalu diwarnai, dipengaruhi, diganggu, diusik, diterangi, digarami oleh firman Allah yang tertulis dalam Alkitab itu. Hiduplah selalu berinteraksi dengan Alkitab itu. Saban kali kita membaca Alkitab, marilah kita sampaikan doa kita sebagaimana atau sesuai dengan respon kita, jawaban kita terhadap apa yang kita baca. Dan saban kali kita habis berdoa, mari kita lanjutkan membaca Alkitab untuk mendapatkan jawaban Tuhan terhadap apa yang kita pinta. Karena itu dalam kehidupan beriman, doa dan pembacaan Alkitab sejalan dan tak pernah terpisah. Ketika kita memisahnya, nanti dia akan menjadi monolog, bukan lagi dialog atau interaksi antara Allah dengan umatnya. Saudara-saudara, apa gunanya? Apa artinya kalau kita percaya dan taat kepada firman Allah yang hidup dan kuat itu? Kepada firman Allah yang bagaikan pedang bermata dua, yang bagaikan martil yang bisa memecah apapun juga, yang bagaikan api yang bisa membakar, bagaikan air yang bisa meresap. Apa artinya bagi kita? Minimal ada 3 gunanya kita hidup percaya dan taat kepada firman-Nya.
Pertama, apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 1-7, jikalau kita tinggal dalam firman Allah dan firman-Nya tinggal dalam kita, Allah akan menjawab dan mengabulkan doa-doa kita dan membuat kita berbuah banyak. Saudara mau doa-doa saudara dikabulkan oleh Allah? Saudara dan saya mau supaya hidup kita berbuah banyak. Yohanes 15 katakan, tinggallah dalam firman, biarkan firman itu tinggal di dalam kita. Kalau kita pakai bahasa yang lebih konkret, biarlah kita selalu tinggal dalam terang Alkitab itu, dan Alkitab itu selalu tinggal dalam kita. Bukan hanya diletakkan di samping kepala waktu tidur, atau yang paling celaka, dimasukkan ke dalam peti sesudah kita menutup mata selama-lamanya. Yang kedua, apa gunanya, apa manfaatnya kita menjadikan firman Allah itu sebagai dasar hidup kita? Itu yang dikatakan di Ulangan 28. Segala berkatnya akan dicurahkannya pada kita. Di dalam Ulangan 28 dengan sangat jelas tertulis, berkat yang kita pinta, berkat yang kita cari itu adalah konsekuensi dari firman Allah. Tidak ada berkat tanpa ketaatan kepada firman. Ketika saudara dan saya taat kepada firman, selama saudara dan saya taat kepada firman, selama itu jugalah hidup kita melimpah dengan berkat. Begitu saudara dan saya meninggalkan Tuhan, maka berkat itu pun akan pergi. Saya bisa kasih contoh yang paling sederhana tentang itu. Bagaimana berkat itu sejalan dengan firman. Harta yang banyak akan menjadi berkat selama kita mendengar firman dan taat kepadanya. Harta yang banyak akan menjadi berkat selama kita mendengar firman dan taat kepadanya. Begitu saudara dan saya tidak taat kepada Allah, begitu saudara dan saya meninggalkan firman Allah, harta yang banyak itu bukan lagi menjadi berkat, tetapi menjadi sumber bencana dan kesusahan dalam hidup saudara dan saya. Karena itu, saudara dan saya mau supaya ilmu yang kita dapatkan, kekayaan yang kita peroleh, pangkat dan jabatan yang kita ada pada kita, kesehatan yang ada pada kita, segala yang baik yang ada pada kita menjadi berkat bagi kita. Maka katanya, jawabnya adalah cuma satu: dengarkan firman Allah, taatlah kepadanya. Namun ada alasan yang lain kenapa kita harus tetap percaya dan taat kepada firman Allah yang hidup dan kuat itu. Firman yang bagaikan pedang, bagaikan palu, bagaikan api, bagaikan auman singa, bagaikan hujan. Apa yang dikatakan Yesus dalam Lukas 11 ayat 28. Hanya orang yang mendengarkan firman-Nya lah yang hidup berbahagia. Hanya orang yang mendengarkan dan memelihara firman-Nya lah yang hidup berbahagia. Saudara dan saya kepingin hidup bahagia berkelimpahan. Saudara dan saya ingin hari-hari kita dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah ruah. Jawabnya cuma satu: dengarkanlah firman Allah, peliharalah. Sebab itulah yang dikatakan Yesus, yang dikutip Sabat Minggu dan dikumandangkan dari altar ini, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Dalam bahasa Batak, matua maakan aku mangingon hata di debata jalan obeoksa. Jika firman itu membuat doa-doa kita terkabul, membuat hidup kita berbuah, jika firman itu membuat hidup kita penuh berkat, jika firman itu membuat hidup kita bahagia, kenapa tidak? Berpeganglah kepada firman-Nya. Amin. Terima kasih Allah. Kau kumpulkan kami kembali di rumah ini, supaya kami bersama-sama bernyanyi, memuji Tuhan, berdoa memohonkan perlindungan dan berkat.
mengaku dosa dan menerima pengampunan. Membaca Alkitab petunjuk hidup baru bagi kami, orang-orang yang sudah diampuni. Menyaksikan iman kepercayaan kami. Mendengarkan firman Allah. Menyampaikan persembahan buah iman, buah kehidupan kami. Menaikkan syafaat dan menerima berkat-Mu. Ya Allah, berkatilah persekutuan kami di minggu yang baru ini. Firman-Mu menyapa kami, supaya kami tetap setia kepada tujuan hidup kami, dan memandang kepada pemimpin kami, Kristus, Imam besar, Anak Allah. Ya Allah, ketika kami di tengah-tengah berbagai kesibukan, keramaian dunia ini, ketika kami harus menghadapi masalah, ketika kami sakit, ketika kami bergumul karena satu atau lain hal, bantulah kami tetap mengingat tujuan hidup kami, perhentian, kekekalan, kekudusan. Dan bantulah kami memandang kepada Kristus pemimpin kami, mengikut Dia, mencontohnya dengan kata dan perbuatan dan isi hati kami. Ya Allah, firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tetap berpegang kepada pengakuan iman kami, apapun kondisi dan situasi hidup kami. Berkatilah pekerjaan kami, berkati profesi dan bisnis kami, berkati rumah tangga kami, berkati pendidikan kami, berkati rumah tangga kami. Namun Tuhan, beri kepada kami iman yang teguh, apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaan, supaya kami tetap berpegang kepada iman kami, kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya Allah, ajar kami tetap mendengar firman-Mu, menjadikan firman-Mu sebagai pelita bagi jalan kami, perisai bagi kami, pedang bagi kami menghadapi musuh dan ancaman, martil bagi kami untuk memecahkan masalah, api bagi kami untuk menghangatkan. Ya Allah, kami mau tinggal dalam firman-Mu, biarlah firman-Mu juga tinggal dalam kami, supaya kami berbuah banyak demi kemuliaan Kristus. Amin.